Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi Syarif dengan NIM 210204502004 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang filsafat. Istilah filsafat berasal dari kata philos yang berarti mencintai, mencari atau pencarian, dan sophin yang berarti cinta, kebijaksanaan, kebenaran. Jadi filsuf adalah orang yang sedang mencari kebijaksanaan atau kebenaran. Aliran dalam filsafat. 1. Idealisme. Idealisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kenyataan atau realitas terdiri dari jiwa dan ide-ide. Kata idealisme berasal dari kata idea, yang artinya sesuatu yang hadir dalam jiwa. Aliran ini menjadi awal yang penting bagi perkembangan cara berpikir manusia. Pemikiran dasar aliran ini pun ternyata pernah dipaparkan oleh Plato. Menurutnya, realitas yang paling dasar adalah sebuah ide, sedangkan realitas yang dapat dilihat oleh manusia adalah bayangan dari ide tersebut. 2. Rasionalisme. Aliran rasionalisme merupakan aliran yang mengutamakan akal sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang dapat dipercaya. Bagi para tokohnya, akal merupakan aset terpenting yang dimiliki oleh manusia untuk menemukan, memperoleh, hingga menguji sebuah pengetahuan. Mereka juga meyakini bahwa akal memiliki kemampuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam hidup. Segala permasalahan dapat diselesaikan dan dipecahkan melalui akal. 3. Empirisme. Aliran yang satu ini berfokus pada pengalaman yang dimiliki seseorang sebagai sumber dari pengetahuan. Empirisme ini berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengalaman iderawi atau pengalaman observasi melalui panca indera. Empirisme merupakan aliran yang sangat bertentangan dengan rasionalisme. Menurut para tokohnya, pengetahuan berasal dari pengalaman, sehingga panca indera merupakan sumber yang paling jelas dan pasti dibandingkan akal. 4. Dualisme. Dualisme merupakan aliran yang menyebutkan bahwa realitas itu terdiri dari dua akar yang berlainan dan bertolak belakang. Masing-masing akar tersebut bersifat unik dan tidak dapat dihilangkan. Sehingga beberapa tokoh menyebutkan bahwa aliran ini merupakan gabungan dari aliran idealisme dan materialisme, atau aliran yang menggabungkan jiwa dan tubuh. 5. Positivisme. Aliran ini muncul pada abad ke-19 dengan dasar pemikiran sumber pengetahuan berasal dari apa yang diketahui, nyata, dan hal yang pasti. Positivisme ini fokus pada suatu fakta yang nyata dan mengesampingkan hal-hal yang tidak di luar realitas atau kenyataan yang tidak tampak. Aliran ini dekat dengan empirisme yang sama-sama meyakini pengetahuan berdasarkan pengalaman yang didasari oleh inderawi. Menurut para tokohnya, manusia tidak akan pernah mengetahui sesuatu lebih dari apa yang mereka lihat dan temukan yang didasarkan pada fakta-fakta yang nyata. Manusia tidak akan mengetahui sesuatu di balik fakta tersebut jika mereka tidak melihatnya. Filsuf pertama di dunia. 1. Thales. Pada tahun 625 sebelum Masehi sampai 545 sebelum Masehi. Thales memiliki pemikiran bahwa dunia berasal dari air. Mengapa Thales mengatakan dunia ini berasal dari air? Karena dia tinggal di pinggir pantai
sehingga dia menyimpulkan bahwa dunia ini berasal dari air. 2. Heraklitus mengatakan bahwa dunia ini tercipta dari api. Berbeda dengan Thales, Heraklitus menyimpulkan dunia ini tercipta dari api karena dia tinggal di kaki gunung Merapi. Ketiga, Parmenides pada tahun 540 sebelum Masehi sampai 475 sebelum Masehi. Parmenides mengatakan bahwa dunia berasal dari satuan terkecil yang ada. Keempat, Demokritus memiliki pemikiran bahwa dunia atau semesta berasal dari satuan kecil yang tak terbagi atau bisa disebut atom. Adapun pengertian atom yaitu A dengan artian tidak dan tom dengan artian terbagi. Jadi atom adalah satuan yang tidak terbagi. Para filsuf di atas tadi juga sering disebut dengan para filsuf alam. Disebut filsuf alam karena perhatian dan pemikiran para filsuf dipusatkan pada alam dan berupaya membuat pemikiran bagaimana alam atau semesta ini tercipta. Apakah belajar filsafat akan semakin menjauhkan kita dari agama atau Tuhan? Argumen seperti itu sebenarnya tidak dapat dibenarkan, karena filsafat sebetulnya adalah mode of thinking atau cara berpikir, jadi tergantung bagaimana kita memahaminya. Kesimpulannya, filsafat merupakan pengetahuan yang menyelidikkan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum, sebagainya daripada segala yang ada dalam alam semesta, ataupun mengetahui kebenaran dan arti-arti adanya sesuatu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ilmu pengetahuan modern dibangun oleh argumen-argumen seperti di atas tadi, yang secara tidak rasio tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Sekian dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.